Apa kabar teman-teman? Aku Ivan, dan hari ini kita bakal nyemplung ke salah satu fitur paling canggih, tapi kurang dikenal ya dari high level, yaitu alat AI bawaan mereka. Kalau kamu itu menjalankan bisnis, agensi, atau brand pelatihan, alat AI dari high level tuh bisa bantu kamu hemat waktu di hampir semua aspek loh, mulai dari menanggapi pelanggan sampai bikin materi pemasaran. Semuanya ada di sini. Jadi di paduan ini, kita bakal intip apa aja yang ditawarkan AI high level dan cek apakah ini cocok buat bisnis kamu. Yuk kita mulai sekarang. Sebelum mulai, aku bakal bagiin layar aku. Jadi kalau kamu itu mau ikutan atau coba platform ini sendiri, cek link di deskripsi di bawah ya buat uji coba gratis. Setelah kamu klik link itu, pastikan aja pilih opsi uji coba gratis 14 harinya. Masukkan nama perusahaan kamu dan aku contohkan kayak tes company ya. Nama kamu dan ya nomor telepon, alamat email, lalu pilih aja paket yang mau kamu mau. Ini ada starter atau unlimited. Buat kebanyakan dari kamu yang nonton ini, aku saranin pilih starter karena ini udah punya hampir semua fitur AI yang kamu butuhkan. Kalau kamu tertarik sama semua fitur secara keseluruhan, unlimited tuh cocok ya kalau kamu itu ngelola banyak sub akun gitu. Karena paket ini kasih jumlah sub akun tanpa batas. Dari situ masukkan aja info pembayaran kamu. Tenang, kamu itu nggak akan dikenai biaya selama 14 hari pertama kok. Centang semua kotaknya dan kamu bisa mulai uji coba gratis. Kalau dalam 14 hari kamu itu nggak puas, kamu tuh bisa batalin kapan aja tanpa biaya guys. Setelah selesai dengan itu, platform tuh bakal tanya beberapa pertanyaan dasar. Habis itu ya, layar kamu bakal kelihatan kayak gini. Aku asumsikan nih, kamu itu udah pernah main-main sama high level ya sebelumnya. Tapi kalau belum, ada fitur agensi dan fitur sub akun yang terpisah guys. Di video ini kita bakal fokus ke fitur sub akunnya. Tapi buat aktifin fitur AI, kita itu perlu ke pengaturan di sini ya. Scroll ke bawah ke AI employee dan pastiin itu diaktifkan ya buat sub akun yang kita pakai. Setelah itu, kita masuk ke salah satu sub akun dan lihat apa aja yang ada. Nah, soal alat AI canggih, itu tuh ada 6 yang bakal kita bahas di website high level ini. Kamu itu bakal lihat fitur AI di berbagai sektor ya, kayak voice AI, conversation AI, review AI, content AI, workflow AI assistant, sama funnel AI. Ayo kita coba bahas satu persatu, dimulai dari voice AI. Buat akses voice AI, kita itu ke AI agent di sini teman-teman. Nah, dari sini kita itu bisa akses voice AI dan conversation AI-nya. Intinya, keduanya tuh punya fungsi mirip ya. Satu buat panggilan telepon, satu lagi buat obrolan di luar telepon. Misalnya kalau kamu itu mau pesan janji tapi punya pertanyaan dulu, conversation AI itu bisa bantu jawab pertanyaan lewat basis pengetahuan yang udah diperbarui di high level. Caranya, kita ke basis pengetahuan dan ini berlaku buat voice AI maupun conversation AI guys. Klik kotak kecil di sini dan dari sini kita bisa tambahin detail apa aja ke basis pengetahuannya. Intinya, disinilah model AI itu bakal ambil informasi, bukan dari udara gitulah. Karena ya, kamu itu pasti mau informasinya spesifik kan buat bisnis kamu. Kamu tuh bisa masukkan detail di deskripsi, tambahin URL buat ambil informasi, atau upload aja pertanyaan umum. Misalnya, jam buka bisnis kamu apa? Lalu latih bot buat menjawab sesuai. Fitur yang bakal datang nanti juga memungkinkan kamu unggah file ya guys, kayak daftar instruksi yang biasa kamu kasih ke karyawan. Tapi AI itu bisa lakuin itu buat kamu kok. Keren kan? Setelah informasi itu masuk ke basis pengetahuan, voice AI dan conversation AI itu tahu apa yang harus dilakuin. Buat conversation AI, kalau kita itu bikin bot di sini, kita bisa atur buat Q&A umum ya. Terus pemesanan janji juga atau bikin dari nol gitu. Jadi tiap kali calon pelanggan itu punya pertanyaan, conversation AI itu bisa bantu. Sedangkan voice AI itu ya mirip sih, tapi versi telepon gitu guys. Kalau kita itu ke create agent di sini, kita bisa latih agent khusus sesuai kebutuhan. Misalnya nama agent, terus nama bisnis dan bahasa yang dipakai dan suara yang digunakan ya. Aku dan kamu bisa mainin ini langsung di sini ya guys. Meskipun kita beda zona waktu. Sekarang ini kita cuma bisa pakai buat panggilan masuk gitu, tapi nanti kita juga bisa pakai buat panggilan keluar kok. Buat call gitu dan pesan awal agen itu bakal kayak gini. Halo, kamu udah nyampe di perusahaan ini. Misalnya kayak tes company dan aku bisa bantu apa hari ini. Kalau kamu itu pengen dengar gimana bunyinya ya tinggal aja tekan play di sini ya guys. Hey, you have reached Task Companion. How can I help you today? Keren kan? Kalau kamu itu udah oke sama ini, tinggal tekan next aja guys. Di sini basis pengetahuan tuh bakal jadi penutup yang penting banget. Soalnya kita bakal kasih tahu agen apa yang harus dilakukan berdasarkan info yang kita kasih. Kalau kamu pengen detail banget, bisa masuk ke mode lanjutan. Buat lihat apa aja yang ada di prompt, kayak info latar belakang sama instruksi buat nanganin pertanyaan penelepon. Kamu juga bisa nambahin aksi gitu ya, kayak yang tadi kita lihat tuh. Terus tekan next dan pilih aja nomor telepon dan ketersediaan kamu.
itu. Dan kamu udah siap jalan. Yang keren, sebelum kamu itu luncurin ini, kamu bisa tes agennya dulu biar yakin semuanya tuh lancar. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur AI berikutnya, yaitu AI review atau ulasan. Jadi balik aja ke perusahaan kita, teman-teman, masuk ke bagian reputasi dan kita bisa atur AI ulasan di sini. Pastiin nggak dalam mode mati ya. Terus kita juga bisa bikin agennya juga. Sama kayak AI percakapan sih sebenarnya, kita juga bisa ngelatih model AI buat nanggapin ulasan dengan cara tertentu, guys. Ada beberapa kepribadiannya gitulah, tapi ya kamu juga bisa bikin dari awal kok. Di sini ada Claire Flare yang profesional, ada Grace Space yang empatik gitu, ada Taylor Sailor yang optimis, Axel Dazzle yang playful, sama Solution Sally yang fokus ke solusi. Tergantung agent mana yang mau kamu pilih. Sistemnya bakal nanggapin ulasan sesuai gaya itu. Ini penting banget ya, soalnya sekarang kamu nggak perlu balas setiap ulasan tiap hari. AI itu bakal kerjain buat kamu. Kamu itu bisa pilih karakter mana yang balas ke pelanggan. Tapi kalau kamu itu nggak mau sistem langsung balas, bisa pilih kotak saran buat dapetin ide balasan buat pelanggan. Selanjutnya nomor 4 di daftar adalah konten AI. Ini bakal kuat banget buat urusan konten dan pemasaran, guys. Di bagian pemasaran, di marketing ya, ini di paling kanan ada opsi AI konten di situ, dan ya fitur ini tuh punya banyak banget manfaat. Soalnya bisa bantu kamu buat perencanaan sosial gitu. Terus postingan blog, funnel, website, email, sama percakapan ya, guys. Kamu juga bisa lacak beberapa kata yang dihasilkan, biayanya, sama kata per hari. Contohnya, kalau kita itu ke bagian situs dan klik postingan blog, aku udah bikin satu buat kamu. Intinya, AI konten ini tuh bikin konten buat kamu. Misalnya kita bikin postingan blog di sini, itu bukan cuman blogger yang suka sama yang luar biasa gitu ya, sama pembaca blog juga gitu. Ya ini template yang aku pilih sih, dan kalau kita mau AI bikin keajaiban, tinggal klik 3 titik ini dan terus klik robot kecil ini. Dari sini kita bisa bikin konten pakai AI. Kita kasih tahu aja apa yang kita cari, kayak garis besarnya, intro, atau ya konten seksi gitulah. Terus judul konten, deskripsi singkat, dan apa yang kita mau. Sama nada penulisannya. Ini bisa sarkastik, cerdas, profesional, excited, casual, atau lucu. Sistem tuh bisa ngasih variasi berbeda, dan ini berbeda dari ChatGPT karena ya semua ada di satu tempat. Sistem tahu persis apa yang kamu cari, tinggal tekan generate aja dan ya kamu siap beraksi. Terakhir nomor 5 adalah AI Assistant Workflow, yang ini mungkin jadi favoritku. Sekarang untuk bisa akses itu, ayo kita masuk ke bagian otomasi sekarang ya. Pada dasarnya cara kerja alur kerja itu tuh ya berpusat pada logika what if atau jika maka gitu. Jadi jika sesuatu itu terjadi, maka X, Y, dan Z itu akan mengikuti ya. Ada diagram kecil di sini buat kamu. Jadi kalau sesuatu itu terjadi, misalnya kayak pelanggan memesan janji temu, maka kita akan kirim email, dan ya tentu aja ada diagram kecil di sini buat kamu. Jadi kalau sesuatu terjadi, misalnya ya pelanggan memesan janji temu, maka kita akan kirim email, dan tentu aja ini nggak cuma satu langkah, karena kamu bisa punya kasus penggunaan gitu untuk hampir setiap skenario ya. Jadi ayo kita pilih satu dari template ya, supaya kamu itu bisa lihat seperti apa bentuknya. Pilih resep sekarang ya, ini resep-resep ini tuh pada dasarnya adalah template, jadi ada beberapa yang berbeda di sini juga. Misalnya kalau kita itu ketinggalan panggilan, kita bisa langsung balas ke mereka. Secara otomatis ini bakal lewat WhatsApp ya. Kita juga bisa menanggapi komentar di Facebook dengan bantuan AI. Hal yang sama juga berlaku untuk Instagram, guys, atau bahkan membantu dengan pemesanan janji temu gitu. Jadi ayo kita lihat seperti apa yang ini ya. Boom, seperti yang kamu lihat di sini, ada banyak banget opsi what if-nya gitu. Kita bisa mulai dengan pemicu awalnya, yaitu tag kontak, lalu kita akan atur prompt janji temunya, kemudian kita tunggu responnya aja ya. Ada dua opsi di sini. Jika mereka merespon, kita lakukan X, Y, dan Z. Jika enggak ya kita lakukan hal yang berbeda. Keren kan? Sekarang mungkin kamu bertanya, di mana peran AI workflow-nya ini masuk? Yaitu ada di bagian bawah, guys. Di mana ya kamu itu bisa pilih AI alur kerjanya. Ya pada dasarnya cara kerjanya adalah ya, kalau kamu itu belum pernah pakai AI workflow gitu sebelumnya, kamu bisa langsung ketik dalam bahasa Inggris sederhana atau bahasa kamu lah apa yang kamu cari gitu, dan sistem tuh akan melakukan itu. Jadi kita bisa bantu kamu membuat alur kerja itu sendiri, menambahkan aksi yang spesifik dan mengatur aksinya gitulah buat nyaranin langkah berikutnya, menjelaskan alur kerja tertentu dan apa yang dilakukannya, terus mengoptimalkan alur kerja juga supaya lebih baik gitu, atau bahkan ngasih saran artikel pendukungnya. Kamu bisa jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Misalnya, jika sesuatu terjadi, aku ingin X, Y, dan Z mengikuti, dan sistem bisa bikin alur kerja buat kamu tanpa kamu perlu angkat jari. Dari situ, kalau kamu itu nggak puas ya kamu selalu bisa mengubahnya secara manual kok, atau minta AI untuk memodifikasi lebih lanjut. Ini fitur favoritku ya, karena ya saat kamu itu mulai berkembang akan ada banyak hal yang masuk, dan kamu bisa pakai alur kerja untuk hampir semua hal kok. Dengan cara ini kamu bisa seolah-olah berada di banyak tempat sekaligus dan semuanya akan berjalan mulus. Keren kan? Sekarang kasus penggunaan terakhir untuk AI di daftar kita adalah AI funnel. Jadi ayo kita balik ke menu utama, masuk ke situs, tekan funnel baru, dan kamu bisa pilih AI funnel di sini. Namanya udah jelas dan sangat gampang dipakai. Kamu bisa bilang ke sistem apa yang mau kamu cari buat funnel itu, dan sistem bakal membuatnya untuk kamu. Misal nih, aku tekan teks industrinya ya, kayak
toko sambungan gitu, dan boom, kita bisa bikin funnel buat hasilin lebih banyak prospek tuh. Dan kontennya sih harus terasa ramah, jadi ayo kita tekan buat di situ ya. Meskipun mungkin ini bukan produk akhir yang kamu harapkan, ini akan memberikan kamu lompatan yang besar menurutku. Di sini AI funnel tuh sedang membangun funnel buat kita, sementara ya kita bisa duduk santai dan menikmatinya. Keren kan? Seperti yang kamu lihat, ini dibuat dari nol dan super mudah digunakan ya. Seperti yang aku bilang tadi sih, aku tahu ini mungkin bukan versi akhir yang kamu inginkan. Makanya kamu selalu bisa mengeditnya. Editnya juga gampang kok, semuanya tinggal di drag and drop aja. Kamu nggak perlu tahu kode apapun di situ. Untuk melakukan itu ya masuk aja ke tambahkan elemen dan kamu bisa drag and drop elemen-elemen ini atau klik teks di sini terus modifikasi, dan ya ini bener-bener gampang dipakai. Dan begitulah teman-teman, seperti yang kamu lihat, fitur AI high level ini bisa menghemat waktu dan energi kamu dari mulai menulis email, bikin funnel, sampai otomatisasiin beberapa tugas kamu. Semuanya super jelas loh karena semua ada dalam satu tempat. Jadi kalau kamu itu ingin mencoba platform ini sepenuhnya gratis, linknya ada di bawah di deskripsi. Dan kalau kamu itu merasa video ini ngebantu, pastiin buat like dan juga subscribe ya buat video-video lain kayak gini, karena itu sangat membantu mendukung channel ini. Dan sampai jumpa lagi, peace.